Pengalaman adalah guru terbaik. Begitu pula Yusuf Mansur mencicipi hidup di bui membuat mata hatinya terbuka. Di balik sel penjara, ia menafsir hidup, merenungi semua perbuatannya. Pada satu titik, Yusuf merasa hidup lagi. Momen itu tergambar saat dirinya mampu menghafal Al-Quran. Dalam pengembaraan hidup, ternyata Yusuf baru memahami isi kitab suci justru dari tempat yang tak ia ingini. Tempat itu bernama penjara. Saya mulai ngapal Quran itu di penjara. Setelah selesai lulus dari penjara, saya hafal 4 juz. Kemudian atas izin Allah saya terusin. Nah 2004 saya mulai terima murid. Karena anak-anak kalau kenal dengan Quran, dia akan selamat. Maka saya berjuang untuk agar anak-anak itu mengingat Quran, mengenal Quran, dan mendekatkan diri mereka dengan Quran. Nah dibangunlah pesantren penghafal Quran seperti yang saudara-saudara lihat. Seperti itu dari mulai tingkat anak-anak sampai tingkat buat yang udah pada mau menuju usia tuanya. Di dalam penjara pula, Yusuf menulis catatan pribadinya. Ya saya nulis ketika di dalam penjara itu. Jadi saya pikir ini ada apa gitu, kenapa kok saya jadi ada di sini. Saya tulis ulang. Nah nulis ulang itu cerita-cerita tentang saya pribadi akhirnya jadi buku. Nah, awalnya dibaca tuh sama teman-teman satu sel kan. Tulisan lo bagus nih, ini cerita siapa nih? Saya bilang cerita gua. Maksud sih? Dibaca sama mereka. Wah ini kok jadi buku bagus nih. Jadi kemudian hari jadi buku beneran. Ngalir aja, ngalir akhirnya ya jadi buku. Proses kan semuanya proses. Nggak ada yang ngerti kalau tulisan itu bakal jadi buku. Dan tambah tidak ngerti lagi kalau kemudian hidup saya berubah sebab keluar buku itu atas izin Allah gitu. Jika Tuhan berkehendak, maka tak ada kemustahilan. Maka pergunakanlah sisa usia menuju jalan ilahi. Keyakinan inilah yang dibawa Yusuf Mansur saat ia menghirup udara bebas dari sesaknya penjara. Yusuf melakoni hidup dari nol lagi. Ia berjualan es dan memperbanyak sedekah. Oh iya, ketika keluar dari penjara, saya mencoba kembali meniti bisnis dan usaha dagang yang kecil-kecilan. Nah saya mulai dari dagang es. Saya dagang es di Terminal Kalideres. Nah ketika di Terminal Kalideres itulah saya juga belajar tentang sedekah. Waktu di penjara juga saya belajar tentang sedekah. Bagaimana saya punya roti sepotong, lalu saya kasih semut, lalu kemudian saya dapat nasi, dapat apa gitu ya. Nah ketika keluar dari penjara saya mulai dagang es. Dan takdirnya saya ngajar pertama kali itu di terminal. Di Terminal Kalideres. Di tempat saya dagang gitu. Modalnya nggak ada. Modal nggak ada, kesempatan nggak ada. Dan saya kan waktu itu baru keluar aja dari sel kan. Perasaan kayaknya kaki belum bisa kemana-mana gitu. Merasa jadi orang gagal kan. Ya kan orang-orang rumah nggak lagi peduli dengan saya gitu. Gitu-gitu. Saya merasa saya udah diusir dari kampus itu. Ngapain gue balik lagi? Nah yang saya pikirin adalah bagaimana saya mendirikan kampus.